karena manusia itu butuh Allah berbeda-beda. Ada yang mungkin butuh Allah dengan urusan keluarganya, ada butuh Allah dengan urusan ekonominya, ada urusan dengan anaknya. Sehingga nasrani well Allah membuka bagi siapapun yang punya masalah banyak, tinggal minta tolong sama masalah apapun yang kita hadapi itu berbeda-beda. Sama dengan tadi. Lalu kalau Rasulullah SAW dari sisi mana saja Rasulullah bisa ditiru. Kita pedagang ikut Rasul. Ya, sebagai seorang guru, murabi misalkan atau muta'allim, itu pun kita lihat bagaimana Rasulullah berikan pengajaran kepada orang-orang. Rasulullah menghadapi orang yang karakternya macam-macam, menghadapi Abu Bakar yang kadang, kalau yang sudah menghadapi Umar yang darah, menghadapi orang-orang Arab Badui yang kesopanannya dia jauh dari rata. Dan orang Arab itu memang baca tulis nggak menjadi tradisi mereka. Di Arab itu nggak ada tradisi baca tulis, makanya disuruh. Tapi bikin syair pintar. Kalau syair kan apa ditulis. Orang Arab kalau bikin syair, boleh indah-indah syairnya. Mereka dihafalin. Nggak ada yang bisa menulis dan membaca, nggak tradisi dia. Yang terbaik itu pertama ikrar Bismillah tinggal dari yang itu bisa didapat salah satu dengan menulis dan membaca di Al-Quran. Nah jadi ada suri tauladan bagi kita. Kalau ayatnya ini pemahamannya iman karena ya Rasulullah SAW. Bagi siapa sih terhadap contoh terbaik bagi siapa? Liman karena bagi man siapa orang ini firmannya tetap bagi agama dan umat. Yang liqa Allah yang ingin berjumpa dengan Allah dan meyakini akan adanya kehidupan atau kebahagiaan nanti di akhirat. Jadi bagi siapapun kita yang ingin berjumpa dengan Allah, mendapatkan Allah maksudnya nanti di jalannya, dan kita juga meyakini akan adanya kehidupan akhirat, kebahagiaan nanti kita, maka mau tidak mau ngikutin ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Ingin itu Allah. Dan dalam ayat yang lain coba qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur. Qul katakanlah ya Muhammad kepada kita hari ini kalau saya spek kali ini saya singkat coba dulu. In kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian ingin dicintai Allah, tuhibbunallah kan maknanya tak begini. Ustaz tadi disebutkan tuhib dan pakai tak ingin dicintai. Jikalau kamu ingin dijawab kita jawab. Aku jawab kami maka ikutin aku katanya. Intiba kepada ikuti dalam hak Allah. Ya, kita tahu bahwa salah satu Nabi itu adalah inna Nabi itu diutai memang berkalimat ikutin amal bagi Nabi. Rasulullah menggabung antara takwa dan akhlakul karimah, menggabung antara takwa dan akhlakul karimah. Jadi ikuti bagi mereka yang ingin dapat dari Allah, yang ingin bahagia nanti dan di akhirat. Modalnya apa? Wa zakarallaha asrani modalnya. Berarti banyakin mengingat Allah. Tasir banyak banget itu. Walaupun zikir dalam ayat ini sering saya ulang-ulang. Zikir itu kalau bahasa Quran bukan menyebut tapi mengingat. Jadi kalau Quran bilang zikir itu mengingat, bukan menyebut. Walaupun akhirnya kita dibimbing oleh ulama-ulama kita, tahapan zikir itu pertama menyebut, ini tingkatan kita lah. Baru dibaca lisan, lalu mengingat lebih dalam. Kalau mengingat nggak bisa disebutkan. Mengingat itu di mana? Udah masuk ke dalam juga pikiran. Kalau merasa udah lebih ke dalam. Akhirnya zikir tanpa kata dan semuanya. Orang-orang yang kalbunya sudah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada kelompok, dan makanya ada istilah salikin atau suluk dalam bahasa tasawuf. Orang yang atau murid, orang yang sudah tamak ingin hatinya itu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau para wali-wali itu sampai di arifi sampai mengkawin itu para wali-wali. Nah kita mau ibadahnya kayak bisa lebih. Tapi ibadah lebih ibadah yang masih ada kaitannya dengan urusan dunia. Susah ekonomi juga, atau punya masalah tahajud, urusan-urusan dengan dunia itu lebih. Naiklah ke abidin baliknya, jangan berdiri situ. Nah ini tidak ada masalah. Kalau memang nanti kajiannya khusus. Nah jadi buat kita ngikutin dengan cara apa? Zikir berarti 4. Satu yang sudah zikir adalah sholat.
bizikri wala dzikrullahi akbar. Kan lucu kadang-kadang mohon maaf kalau tidak ada